Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam ruang diskusi pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Laila Fajriya dari kelompok 3 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi selama 30 menit ke depan. Susunan acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua presentasi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok 3, yaitu ada Miss Fatul, B. Fatul, Laila, Sarah, Yusuf, Sofianti, Rizal, Lulu, Yoga, Puspa, dan Mabdia. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Untuk Befatul Aziza, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Bifatul Aiza dengan NIM akhir 021 2022C Pendidikan Geografi. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 tentang identitas nasional. Pertama ada pendahuluan. Nah, pada akhir-akhir ini, pembicaraan tentang nasionalisme budaya, bangsa, dan identitas nasional menjadi topik yang menarik, terutama bila dikaitkan dengan kondisi dan perkembangan rasa keindonesiaan. Oleh karena itu, untuk menguatkan rasa keindonesiaan tersebut, perlu diciptakan dan ditumbuhkan adanya kehendak persamaan nasib dan rasa kebersamaan dalam membangun identitas nasional. Kajian ilmiah terhadap prinsip nasionalisme pada dasarnya terletak pada kehendak untuk hidup bersama yang di dalamnya terdapat rumusan kesamaan nasib, kesamaan karakter, dan perpaduan latar belakang historis, emosional, serta cita-cita bersama. Nah, dari tinjauan aspek sejarah juga ada perkembangan nasionalisme secara paralel dikaitkan dengan industrialisasi, ada urbanisasi, pembangunan nasional, dan modernisasi bangsa pada umumnya. Ada proses modernisasi yang ditandai oleh perkembangan atau pertumbuhan ekonomi bangsa yang mengarah pada kehidupan yang lebih maju dan makmur. Nah, di situ tetapi dalam banyak hal hasil pembangunan yang dicapai justru berbalik dengan tujuan yang diharapkan. Misal adanya ketimpangan sosial, ketidakmerataan hasil pembangunan, dan terjadinya ketidakadilan. Konsep identitas nasional. Dalam perspektif era pencerahan, berkembang gagasan bahwa pribadi dipandang sebagai agen kesatuan yang unik dan bersekutu terhadap pencerahan. Hal ini menentukan, yang pertama, menganjurkan bahwa untuk memahami konsep identitas kebudayaan juga erat kaitannya dengan asumsi yang berkembang dalam aliran pemikiran esensialisme dan anti-nasionalisme kebudayaan dalam pandangan kaum esensial, bahwa pribadi mempunyai hakikat tentang diri yang disebut identitas. Kaum esensialisme berasal dari deskripsi diri kita yang mencerminkan hakikat yang disadari identitas. Kedua, ada pandangan bahwa identitas sepenuhnya merupakan kebudayaan yang dibentuk berdasarkan ruang dan waktu. Nah, ini itu merupakan pandangan kaum antrian sosialisme yang menjelaskan bahwa bentuk-bentuk identitas senantiasa berubah dan berkaitan dengan
kondisi sosial, dan kebudayaan. Identitas adalah konstruksi-konstruksi yang tidak saling berkaitan dengan letaknya senantiasa berubah mengikuti ruang dan waktu serta penggunanya. Makna nasionalisme. Bert Savart 1955 itu pernah mengatakan, sesuai dengan perkembangan, dia mengatakan bahwa nasionalisme itu multimakna dan bergantung pada kondisi objek dan subjektif. Dan setiap bangsa, oleh sebab itu, nasionalisme dapat bermakna sebagai berikut. Nasionalisme adalah rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau budaya yang sama makna dalam hal ini. Nasionalisme sama dengan patriotisme. Dan juga nasionalisme adalah suatu keinginan atau kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestis bangsa. Nasionalisme adalah suatu kebaktian mistis terhadap organisme sosial yang kabur, kadang bahkan kodrati yang disebut sebagai bangsa yang satunya lebih unggul lebih dari bagian-bagiannya. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya dapat hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Dan yang terakhir ada nasionalisme adalah doktrin yang menyatakan bahwa bangsanya sendiri harus dominan atau tertinggi di antara bangsa-bangsa lain dan harus bertindak agresif. Dan selanjutnya ada peran nasionalisme. Nah, peran nasionalisme apabila dipahami dalam kerangka ideologi, maka di dalamnya terkandung aspek kognitif dan goal. Yang pertama ada aspek tujuan. Itu menunjukkan akan adanya cita-cita, tujuan ataupun harapan ideal bersama di masa datang yang ingin diwujudkan atau diperjuangkan di dalam masyarakat dan negara. Yang kedua ada juga aspek strategis, menuntut adanya kiat perjuangan kaum nasionalisme dalam perjuangan mereka untuk mewujudkan cita-cita bersama, dapat berupa perjuangan fisik atau diplomasi, moral atau spiritual, dapat bersifat moderat atau radikal. Dan yang terakhir ada juga kesimpulan. Kesimpulan yang pertama ada masyarakat modern saat ini ditandai dengan berbagai fragmentasi baik berbasis kelas gender, seksualitas, etnisitas, ras, dan nasionalitas identitas merupakan penciri yang melekat pada setiap individu dalam konteks sistem sosial tertentu. Ada juga nation berasal dari bahasa Latin natio yang dikembangkan dari kata naskor atau bangsa yang dimaknai sebagai sekelompok orang yang dilahirkan di suatu daerah yang sama. Nasionalisme pada mulanya terkait dengan rasa cinta sekelompok orang pada bangsa, bahasa, dan daerah asal-usul semula. Nasionalisme adalah cermin abstrak dari keadaan kehidupan konkret suatu nasional. Peran aktif kaum intelektual dalam pembentukan semangat nasional amatlah penting. Nah, sebab mereka itulah yang harus merangkum kehidupan seluruh anak bangsa dan menuangkan sebagai unsur cerita bersama yang ingin diperjuangkan. Nah, itulah presentasi saya tentang bab 2 yaitu identitas nasional. Baik, terima kasih kepada Bifatul Aziza atas penyampaian materi yang sangat menarik. Memasuki acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan raise hand dan on mic atau bisa ditulis di kolom chat. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan.
Adakah yang raise hand lagi? Baik, kepada Niswatu silakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Layla, Mbak Moderator. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, tapi kurang keras ya, Kak ya? Gimana? Kurang keras. Oh, baik. Perkenalkan, saya Elis Ratu dengan NIM akhir 006. Di sini saya izin mau bertanya, mengapa bangsa Indonesia memerlukan identitas nasional? Terima kasih. Bagaimana, Befatul? Apakah sudah terdengar? Ya sudah. Bisa langsung saya jawab aja ya. Ya, Mengapa bangsa Indonesia memerlukan identitas nasional? Menurut saya itu karena fungsi dari identitas nasional itu sebagai landasan negara, bisa sebagai pembeda dari negara lainnya, itu juga sebagai alat untuk pemersatu bangsa. Nah, fungsi sebagai landasan negara yaitu dapat membantu negara tersebut untuk berkembang serta dapat mewujudkan cita-cita bangsa tersebut. Terima kasih. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Niswato? Iya, terima kasih. baik, Niswatul, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Yoga silakan bertanya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, perkenalkan nama saya Yoga Prasetya Wibawa dengan NIM 22040274009. Di sini saya mau bertanya, menurut Anda seberapa penting nasionalisme itu bagi mahasiswa saat ini? Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan. Befatul ingin dijawab sekarang atau ke pertanyaan selanjutnya? Maaf, bisa diulang pertanyaannya, soalnya tadi terlalu cepat. Ya, untuk pertanyaan saya sendiri, bagaimana menurut Anda tentang nasionalisme pada saat ini? Oh, maaf sebelumnya saya ulangi lagi pertanyaannya. Menurut Anda, seberapa penting nasionalisme itu bagi mahasiswa saat ini? Bagaimana, Beva? Dijawab sekarang atau ke pertanyaan selanjutnya saja? Bisa ke pertanyaan selanjutnya. Oh, pertanyaan selanjutnya ya. Iya ya. Baik, kepada Lulu, Lulu silakan. Baik, apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Izin bertanya, di akhir 105 mau bertanya, bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk menjaga identitas nasional kita? Baik, terima kasih karena sudah bertanya. Befatul, dijawab sekarang atau ke pertanyaan selanjutnya? Bentar ya. Bisa saya jawab sekarang. Itu tadi bertanya bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk menjaga identitas nasional kita. Nah, adapun upaya untuk
mempertahankan identitas nasional sebagai generasi muda. Kalau menurut saya ada 4 itu. Yang pertama bisa kita manfaatkan situs jejaring sosial. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Yang ketiga, menerapkan nilai Pancasila. Dan yang keempat, mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan. Seperti itu. Baik, kepada Lulu, apakah bisa diterima jawaban dari Beva? Baik, sudah bisa diterima. Terima kasih. Beva, ini mau menjawab pertanyaannya Yoga dulu atau ke pertanyaan selanjutnya? Sebentar. Oke, aku mau jawab pertanyaan dari Yoga. Itu tadi pertanyaannya, menurut Anda seberapa penting nasionalisme itu bagi mahasiswa saat ini? Atau bagi kita ya sebagai mahasiswa. Menurut saya itu nasionalisme itu memang sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Ya, dengan hal itu, pemuda atau kita dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya. Bisa juga menjaga keutuhan persatuan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Itu yang bisa saya jawab pertanyaan dari Yoga. Terima kasih. Baik, kepada Yoga, apakah bisa diterima jawaban dari Beva? Eh, untuk pertanyaannya bisa saya terima. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Puspa. Puspa, silakan bertanya. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Pusparginta Nurani dengan NIM akhir 036. Seperti yang dijelaskan tadi kan identitas nasional itu merupakan suatu pembeda suatu bangsa dengan bangsa lain. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa identitas nasional merupakan ciri dari suatu bangsa. Namun seperti yang kita lihat, pada saat ini banyak sekali generasi muda yang bahkan tidak memiliki sikap nasionalisme dan lebih meniru kebudayaan lain dengan alasan open-minded. Contohnya seperti banyaknya bermunculan pasangan sesama gender yang jelas-jelas bertentangan dengan identitas nasional. Maka menurut Anda sikap apa yang harus diambil guna mencegah masyarakat agar tetap memegang teguh sikap yang mencerminkan identitas nasional suatu bangsa? Terima kasih. Nah, pertanyaan dari Puspa ini panjang sekali ya. Beva, mau dijawab sekarang atau ke pertanyaan selanjutnya? Pertanyaannya sangat panjang dan menarik ya. Mungkin bisa di-keep dulu ya dari Puspa. Mungkin bisa ke lain ya. Ya, Oke. sekarang maaf ya, mau bertanya. Apa maaf? Ayo. Baik, perkenalkan saya Mabdiawati Aini dengan NIM akhir 054. Pertanyaannya, mengapa arus globalisasi dapat mengikis jiwa nasionalisme khususnya di kalangan generasi muda dan bagaimana sih caranya agar kita nih para generasi muda itu bisa mengantisipasi dampak dari adanya globalisasi? Terima Pertanyaan dari Mabdia. Dijawab atau ke pertanyaan selanjutnya lagi, Beva? Bagaimana Laila tuh? Tadi sinyalnya agak putus. Oh, ini tadi pertanyaan dari Mabdia, dikit lagi atau dijawab sekarang? Um, Eh, bis-
Bagaimana, Viva? Kalau bisa aku Sinyalnya jawab langsung. putus-putus Ini ya? putus-putus apa enggak ya? Soalnya jaringannya agak itu. Maaf ya. Enggak, ini lancar. Kamu bilangnya lancar ini. Oke, oke. Aku jawab aja ya. Mengapa arus globalisasi dapat mengikis jiwa nasionalisme khususnya di kalangan generasi muda ya, atau bagaimana cara kita mengantisipasi dampak dari adanya globalisasi? Oke. Karena globalisasi itu menganut kebebasan dan keterbukaan, sehingga mereka bertindak bisa sesuka hati. Itu ada contoh realnya, adanya geng motor anak-anak muda yang melakukan tindakan kekerasan yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Nah, untuk itu diperlukan adanya langkah-langkah antisipasi seperti selektif terhadap pengaruh globalisasi di berbagai bidang, atau bisa juga semangat mencintai produk dalam negeri dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, langkah-langkah tersebut itu diharapkan mampu bisa menangkis pengaruh globalisasi yang dapat mengubah nilai nasionalisme terhadap bangsa. Sehingga kita itu tidak akan kehilangan kepribadian bangsa. Seperti itu, Mabdia. Baik, apakah bisa diterima dari Mabdia? Bisa, terima kasih. Ya, baik. Ini ke pertanyaan terakhir ya, dari Sofiati. Sofi, silakan bertanya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Sofian Agustin dengan NIM akhir 096. Apakah peran identitas nasional itu penting bagi bangsa Indonesia? Sudah. Baik. Beva, dijawab sekarang atau masih berpikir-pikir dulu atau pertanyaan dari Puspa yang akan dijawab? Halo, halo. Beva? Oh iya, bagaimana tadi Laila? Ini soalnya jaringannya agak putus-putus dari tadi. Maaf ya teman-teman. Ya, ini mau menjawab pertanyaan dari Sofi atau dari Puspa dulu? Pertanyaan Sofianti bisa diulang ya. Sofi, silakan diulang, Sof. Sofi, halo Sofi. Atau aku jawab pertanyaan dari Puspa aja ya. Mungkin Sofi masih Iya. ada gangguan. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih sama Puspa tadi. Pertanyaannya lumayan menarik ya. Em, Langsung saja aku jawab. Hal itu bisa dihindari dengan cara tetap berpegang teguh pada Pancasila dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tertuang dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana suatu individu berpegang teguh pada ajaran agama yang di dalamnya seperti menyukai sesama jenis sangat dilarang. Selain itu,
sikap nasionalisme dan mencintai kebudayaan serta menerapkan kebudayaan bangsa dalam kehidupan sehari-hari dapat mencegah terjadinya penyimpangan sikap masyarakat dan identitas nasional suatu bangsa. Nah, seperti itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Puspa. Baik, Puspa, apakah bisa diterima? Bisa diterima, terima kasih atas jawabannya. Baik, ke pertanyaan terakhir, Sofianti tadi perlu diulang atau tidak? Beva, bagaimana? Izin mengulang pertanyaan. Apakah peran identitas nasional bagi bangsa Indonesia itu sangat penting? Sudah. Bagaimana, Beva, perlu diulang lagi atau tidak pertanyaan dari Sof? Tadi pertanyaannya itu ini ya, apakah peran identitas nasional bagi bangsa Indonesia itu sangat penting gitu ya, Sofi? Iya. Oke. Jadi peran identitas nasional itu memang penting. Karena dengan memiliki identitas yang diakui secara resmi itu kemungkinan ya individu untuk mendapatkan hak dasarnya. Nah, fungsi dari identitas nasional ini kan sebagai landasan negara, dan sebagai pembeda dari negara lainnya, dan juga sebagai alat untuk mempersatu bangsa. Nah, karena fungsi sebagai landasan negara yaitu dapat membantu negara tersebut untuk berkembang, serta dapat mewujudkan cita-cita bangsa tersebut. Nah, sebagai landasan negara, itu bisa sebagai pembeda dari negara lain atau sebagai alat mempersatukan bangsa. Seperti itu, Sofianti. Bagaimana, Sofianti, bisa diterima atau tidak? Bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Ini nggak ada yang mau bertanya lagi dah. Gimana nih teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan dari bab yang kedua itu identitas nasional. Ya, coba aku share ya itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin ada yang kurang jelas, yang kurang paham, begitu ya. Iya, betul.
Bagaimana teman-teman? Mau sharing-sharing atau diakhiri? Mengingat ini recording Zoom-nya kurang 1 menit. Iya, enggak sih. Bagaimana? Sudah